Klik. Halo, saya Desi Kanomuda. Halo, nama aku Adi. Hai, nama saya Kartika Chandra Kirana. Hai, nama saya Yara Melsa Andini. Nah, dalam video kali ini Kita akan membahas mengenai peramalan. Apa aja sih yang akan kita bahas? tentang pengertian ramalan. Tahapan-tahapan dalam peramalan, Fungsi dan manfaat peramalan. Jenis-jenis ramalan. Dan metode-metode dalam peramalan. Oke, pembahasan pertama kita tentang apa itu peramalan. Nah, peramalan di sini bukan berarti orang yang biasa meramal atau yang biasa kita sebut dengan peramal. Peramalan di sini berarti sebuah seni dan ilmu untuk memprediksi masa depan. Peramalan adalah perhitungan yang objektif dengan menggunakan data-data masa lalu untuk menentukan kondisi di masa mendatang. Peramalan merupakan alat bantu dalam membuat perencanaan yang efektif dan efisien. Peramalan dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa mendatang dengan suatu model yang matematis. Nah, peramalan di sini sering juga disebut dengan forecasting, di mana peramalan merupakan metode sebagai alat bantu dalam menentukan suatu perencanaan yang efektif dan efisien. Contohnya saja seperti peramalan tingkat permintaan suatu produk atau beberapa produk serta peramalan terhadap harga sembako di kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Oh, ternyata itu artinya. Kalau tahap dalam metode peramalan, apa aja ya? Oke, dalam tahap-tahap peramalan di sini ada 7 tahap. Yang pertama, menetapkan tujuan peramalan. Yang kedua, memilih unsur yang akan diramal. Yang ketiga, menentukan horizon waktu peramalan. Yang keempat, memilih jenis metode peramalan. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, membuat peramalan. Dan yang terakhir, menerapkan peramalan. Oke, jadi ada 7 tahap ya. Sebentar. Fungsi dan jenis-jenis peramalan ini apa ya? Jadi untuk fungsi peramalan atau forecasting ada 3 poin, yaitu poin yang pertama sebagai alat bantu untuk dapat merencanakan yang efektif dan efisien, dan yang kedua untuk mendapatkan sebuah kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang. Untuk yang terakhir, untuk membuat suatu keputusan yang tepat. Nah, dari fungsi forecasting tadi, kita mendapatkan manfaat dari forecasting, yaitu membuat perusahaan mampu meningkatkan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di perusahaan. Yang kedua, mempererat suatu kerjasama tim yang baik. Yang ketiga, adanya pembuatan sebagai rencana-rencana bisnis yang bisa menjadi pedoman bagi perusahaan untuk mendapatkan penghasilan output yang lebih baik lagi. Untuk jenis-jenis forecasting di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan waktu. Berdasarkan jangka waktu, ada jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Jangka panjang meliputi suatu waktu lebih dari 18 bulan, contohnya penanaman modal. Jangka menengah itu meliputi suatu waktu 3 sampai 18 bulan, contohnya perencanaan penjualan. Jangka pendek itu kurang dari 3 bulan, contohnya perencanaan yang berkaitan dengan pembelian material. Lalu berdasarkan fungsi dan perencanaan masa depan, ada peramalan ekonomi, peramalan teknologi, dan peramalan permintaan. Lalu berdasarkan data yang disusun itu ada peramalan kualitatif dan kuantitatif, dan peramalan sifat penyusunan itu ada peramalan subjektif dan objektif. Oke, sekarang kita sudah paham semua tentang peramalan. Tunggu dulu, masih ada yang belum kita bahas. Apa ya? Metode-metode dalam peramalan. Oh, Ya betul, masih ada satu materi lagi yang belum kita bahas, yaitu tentang metode peramalan. Metode peramalan ada 3. Yang pertama ada metode kualitatif yang terdiri dari metode Delphi, juri dari opini eksekutif, komposit tenaga penjualan, dan survei pasar konsumen. Lalu yang kedua ada metode kuantitatif. Metode ini diperkirakan dengan variabel waktu atau disebut metode peramalan time series.
Yang ketiga ada metode kausal. Metode ini bukan diperkirakan dengan variabel waktu atau disebut metode korelasi atau sebab akibat. Dalam video ini kita akan mempelajari perhitungan dari metode yang kedua, yaitu metode kuantitatif yang menggunakan variabel waktu. Dalam metode kuantitatif dengan variabel waktu atau time series model, di sini ada 4 cara perhitungan. Yang pertama, pendekatan naive atau naive approach. Dalam pendekatan ini, kita beranggapan bahwa peramalan pada periode berjalan sama dengan data pada periode terakhir. Yang kedua, ada rata-rata bergerak atau moving average. Dalam perhitungan ini, kita akan menghitung N rata-rata dari data yang dicari. Yang ketiga, ada rata-rata bergerak tertimbang atau wedge moving average. Dalam perhitungan ini, kita akan memperhatikan bobot dari setiap data. Dan yang terakhir, ada exponential smoothing. Nah, dari 4 cara ini, kita akan membahas perhitungan untuk moving average, wedge average, dan exponential smoothing. Untuk cara pertama, moving average, rumusnya adalah MA sama dengan jumlah permintaan dalam periode N sebelumnya dibagi dengan N, di mana N adalah jumlah periode dalam rata-rata bergerak. Di sini ada contoh soal. Tolong kamu buat ramalan penjualan kita untuk bulan Mei dan Juni dari data penjualan yang sudah ada. Gunakan metode moving average dengan periode rata-rata bergeraknya adalah 3 bulan. Dari soal tadi, di sini ada data penjualan yang kita dapat untuk bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Sementara untuk bulan Mei dan Juni masih tanda tanya karena itu yang akan kita cari. Di sini saya tampilkan kembali untuk rumus yang akan kita gunakan. Karena periode yang akan kita gunakan ada 3 bulan, maka periode yang paling dekat dengan bulan Mei adalah Februari, Maret, dan April. Kita jumlahkan untuk unit penjualan pada bulan tersebut, dan kita mendapatkan hasil 4050. Kemudian hasil ini kita bagi dengan jumlah N, di mana N-nya adalah 3. Dan kita mendapatkan hasil 1350. 1350 merupakan peramalan atau perkiraan unit yang akan dijual pada bulan Mei. Kemudian setelah bulan Mei, kita mengetahui bahwa aktual penjualan pada bulan Mei adalah 1410, sehingga kita dapat menghitung perkiraan pada bulan Juni. Kita gunakan data dari Maret, April, dan Mei. Kita jumlahkan dan kita mendapat 4110. Jumlah ini kita bagikan kembali dengan 3, kemudian kita mendapatkan hasil 1370. Hasil ini akan kita masukkan sebagai perkiraan bulan Juni. Selanjutnya, saat kita sudah sampai di bulan Juni, kita akan mendapatkan hasil aktual periode bulan Juni 1450. Nah, dari perbedaan antara bulan Mei dan Juni, untuk penjualan yang aktual dengan perkiraan penjualan, kita dapat membuat tabel atau diagram seperti berikut ini. Kita mengetahui bahwa forecasting untuk bulan Mei dan Juni adalah 1350 dan 1370. Sementara untuk aktual pada bulan Mei dan Juni adalah 1410 dan 1450. Untuk cara kedua yaitu wedge moving average, di sini rumusnya adalah WMA sama dengan WT dikali XT ditambah WT-1 dikali XT-1 ditambah WT-2 dikali XT-2 dan seterusnya. Di mana WT adalah bobot terbesar, WT-1 adalah bobot terbesar kedua, WT-2 adalah bobot terbesar ketiga, XT adalah data periode terakhir, XT-1 adalah data satu periode sebelum periode terakhir, dan XT-2 adalah data 2 periode sebelum periode terakhir. Di sini ada contoh soal. Tolong kamu buat ramalan penjualan kita untuk bulan Mei dan Juni dari data penjualan yang sudah ada. Gunakan metode wedge moving average. Ini adalah data penjualan yang sudah ada, di mana untuk bulan Januari, Februari, Maret, dan April, kita berikan bobot terbesar pada bulan April karena April merupakan bulan yang paling dekat dengan bulan Mei yang akan kita cari peramalan penjualannya. Untuk rumusnya di sini saya tuliskan kembali. Di sini untuk bulan Mei, kita dapat menghitung Mei sama dengan 0,4 dikali 1400 ditambah 0,3 dikali 1300
ditambah 0,2 dikali 1350 ditambah 0,1 dikali 1200. 0,4 kita dapat dari 40%. 40 dibagi 100 hasilnya 0,4. 1400 kita dapat dari data penjualan bulan April dan seterusnya kita hitung dengan cara yang sama. Di sini kita mendapatkan hasil 560 ditambah 390 ditambah 270 ditambah 120 dan mendapat hasil 1340. 1340 merupakan peramalan penjualan untuk bulan Mei. Kita lanjutkan untuk bulan Juni. Jika kita sudah mendapatkan data bulan Mei, di mana data penjualan Mei adalah 1410, kita kembali menghitung untuk bobot masing-masing bulan yang paling dekat dengan bulan Juni, di mana yang akan kita hitung adalah bulan Februari, Maret, April, dan Mei. Di sini kita mendapatkan hasil untuk bulan Juni 0,4 dikali dengan 1410. Dilanjutkan dengan 0,3 dikali 1400, 0,2 dikali 1300, dan 0,1 dikali 1350. Dan ini adalah hasil yang didapat. Hasil ini merupakan perhitungan perkiraan untuk penjualan bulan Juni. Nah, setelah itu kita juga akhirnya akan mendapatkan data aktual untuk perhitungan bulan Juni. Untuk diagramnya nanti, ini akan sama dengan diagram pada perhitungan dengan menggunakan metode moving average biasa. Untuk cara ketiga yaitu exponential smoothing, di sini rumusnya adalah Ft sama dengan Ft-1 ditambah alfa dalam kurung At-1 dikurangi dengan Ft-1, di mana Ft adalah ramalan untuk periode sekarang. Ft-1 adalah ramalan untuk periode sebelumnya. Alfa merupakan smoothing constant atau porsi perbedaan. At-1 adalah permintaan nyata periode sebelumnya. Di sini ada contoh soal. Tolong kamu buat ramalan penjualan kita untuk bulan Juni dari data penjualan yang sudah ada. Gunakan metode exponential smoothing jika diketahui ramalan bulan Februari adalah 1200. Ini adalah data penjualan yang kita dapat. Dan rumusnya kita ingatkan kembali. Untuk Februari 1200, ini kita dapat dari peramalan dengan pendekatan naif untuk bulan Februari, di mana data pada bulan Januari yaitu 1200 merupakan peramalan untuk bulan Februari, sehingga Februari kita dapatkan nilai 1200 juga. Kemudian untuk rumusnya pada bulan Maret, di sini kita mendapatkan angka 1200 merupakan Ft-1, di mana yang dimaksudnya adalah forecasting atau peramalan pada periode sebelumnya, di mana peramalan bulan Februari adalah 1200, kemudian ditambah 0,8. 0,8 ini merupakan alfa. Kemudian dalam kurung dikalikan dengan 1350. 1350 merupakan data aktual pada periode sebelumnya yaitu penjualan pada bulan Februari. Kemudian dikurang dengan 1200 yang merupakan peramalan pada bulan sebelumnya yaitu peramalan bulan Februari. Kita mendapatkan hasil 1320 untuk peramalan pada bulan Maret. Kita lanjutkan kembali untuk peramalan bulan April. Caranya sama. Di sini pertama Ft-1 yaitu peramalan bulan sebelumnya kita sudah dapat di bulan Maret 1320. Kita tambahkan dengan 0,8 dikali 1300 yang merupakan aktual dari bulan sebelumnya dikurangi dengan peramalan bulan sebelumnya 1320. Di sini kita dapat untuk peramalan bulan April adalah 1304. Kita lanjutkan untuk bulan Mei dan Juni dengan cara yang sama, sehingga akhirnya kita mendapatkan data bahwa peramalan bulan Juni adalah 1404,2. Selanjutnya ada ukuran akurasi kesalahan. Di sini kita akan mengukur seberapa akurat peramalan yang sudah kita buat. Cara pertama ada mean absolute deviation atau MAD. Cara kedua ada mean square error atau MSE. Dan cara ketiga ada mean absolute percentage error atau MAPE. Untuk rumus MAD sama dengan jumlah dari absolute aktual dikurangi forecast dibagi dengan N, atau MAD sama dengan jumlah dari absolute forecast error dibagi dengan N.
Untuk rumus MSE sama dengan jumlah forecast errors kuadrat dibagi dengan N. Untuk rumus MAPE sama dengan jumlah dari 100 dikali absolut aktual dikurangin forecast dibagi dengan aktual, kemudian dibagi dengan N. Kita langsung ke perhitungannya. Ini adalah data dari perhitungan terakhir kita menggunakan metode exponential smoothing, di mana ini dapat kita sederhanakan menjadi tabel seperti ini. Ada kolom bulan, penjualan per unit yang aktual, dan forecasting untuk setiap bulannya. Yang pertama, kita akan mencari MAD dengan rumus jumlah sama dengan aktual dikurangi forecast yang absolut dibagi dengan M. Di sini kita akan menghitung masing-masing aktual dikurangi forecast atau errornya yang merupakan nilai absolut dari setiap bulan. Untuk bulan Februari kita mendapatkan error 150. 150 ini kita dapat dari selisih antara penjualan yang aktual dengan forecast pada bulan Februari. Kita lanjutkan untuk bulan-bulan selanjutnya dengan cara yang sama. Kita mendapatkan error Maret adalah 20, error April adalah 96, error Mei adalah 29,2, error Juni adalah 45,8. Kemudian kita totalkan dan mendapat hasil 341. 341 ini kita masukkan ke dalam rumus yang merupakan jumlah dibagi dengan N, di mana N adalah 5, dan kita mendapatkan hasil untuk MAD adalah 68,2. Untuk cara kedua, kita akan menghitung MSE. Untuk menghitung MSE, kita hadirkan tabel error pangkat 2, di mana nilai ini merupakan hasil perpangkatan dari error masing-masing bulan. Untuk bulan Februari, merupakan error dari 150 yang kita pangkatkan 2 dengan hasil 22.500. Kita lanjutkan cara ini untuk bulan-bulan selanjutnya, dan kita mendapatkan hasil penjumlahannya adalah 35.066,28. Jumlah ini kita bagi dengan 5 yang merupakan N dari perhitungan, dan kita mendapatkan hasil MSE adalah 7.013,26. Cara ketiga, kita akan menghitung MAPE. Di sini kita tampilkan tabel untuk perhitungan MAPE. 100 dikali 150 dibagi 1.350. Nilai ini kita dapat di mana 100 merupakan angka dari rumus, 150 merupakan error, dan 1.350 merupakan aktual dari penjualan bulan Februari. Kita hitung dan kita mendapatkan hasil 11,11% untuk bulan Februari. Kita lanjutkan cara yang sama untuk bulan Maret, April, Mei, dan Juni, dan kita mendapatkan total persen adalah 24,74%. 24,74% kita bagi 5, dan kita mendapatkan hasil MAPE adalah 4,95%. Oke, itu tadi adalah perhitungan-perhitungan metode-metode yang dapat kita gunakan untuk melakukan peramalan dengan metode kuantitatif. Jadi kesimpulannya, forecasting atau peramalan sangat penting dilakukan, terutama saat kita merencanakan serta mengawasi kegiatan produksi. Suatu peramalan yang baik merupakan inti dari efisiensi aktivitas manufaktur serta jasa. Hasil dari peramalan ini mungkin akan dipergunakan oleh pihak manajemen. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih yang sudah nonton video ini. semoga bermanfaat.